Jadi kita mau pemupukan menggunakan KNO3 MKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Bang Gobi Anggur. Ya, pagi ini biasa kita cek anggur lagi. Kita lihat, wah sepertinya ini udah ada yang mulai merah ya. Udah ada yang mulai variation. Ini ada sedikit nih. Ini resiko apa? Resiko berbuah di musim penghujan kayak gini. Dia crack nih. Kelihatan nggak? Dia crack. Dia crack. Karena minggu kemarin cukup curah hujannya cukup tinggi, jadi dia crack nih. Kita ambil. Nah, dia crack. Ini kalau musim hujan kayak gini. Hanya sebaiknya kalau yang tidak punya naungan, baiknya nggak usah dibuahkan dulu. Tapi kalau pengen mencoba hasilnya kayak gimana, tapi biasanya nggak semua sih, emang ada beberapa, bisa mungkin sekitar 30 atau 40% dia tuh crack gitu. Bagaimana cara kita kurangin airnya, biasanya kita nggak pernah siram sama sekali. Itu mungkin salah satu triknya ya untuk musim penghujan. Jadi biarkan airnya tuh dari air hujan gitu. Jadi kalaupun dia kering banget, itu malah lebih bagus. Oke, ini juga udah mulai variation, udah mulai merah ini, udah mulai merah ini, merah. Ini bunganya udah mulai tumbuh. Jadi nanti ketika dia udah merah, matang semua, dia udah besar gini. Ini juga ini udah besar, termasuknya udah besar. Jadi nanti kalau ini udah merah semua, udah habis, udah ada penggantinya. Itu enaknya sistem apa? Sistem bertingkat ya, atau kita sebut potes pucuk gitu ya. Kayak gitu. Ketika nanti yang lebih utama udah matang, udah kita panen, yang ini udah mulai besar itu udah ada penggantian, jadi nggak ada proses pruning yang berlebihan lagi, pemupukan 4 kali lagi gitu, vegetatif tinggal masuk aja pupuk vegetatif, masuk aja terus. Ini sama nih ini sama, nanti dia full merah semua, matang gitu. Nah yang di atasnya yang ini, yang ini nanti dia udah besar jadi udah ada penggantinya gitu. Terus mana lagi, ini udah berbunga lagi nih. Ini Jupiternya kayaknya udah mulai masak ini, transnya. Kita lihat trans ini cantik. Mungkin ada beberapa yang korep gitu, nggak begitu mulus, tapi bagus menurut aku sih. Itu di atas juga udah mulai tua ya. Jadi pagi ini karena beberapa hari udah mulai jarang hujan, jadi kita mau pemupukan menggunakan KNO3 MKP sama boron ya.
Jadi ada penggunaan karena udah mulai merah, jadi kita banyakin unsur kaliumnya. Buat apa? Biar tambah lebih besar, sama biar lebih manis juga. Jadi banyakin unsur kaliumnya. Karena ada KNO3, kaliumnya cukup tinggi, sama MKP juga kaliumnya cukup tinggi. Oke, yaudah kalau gitu kita siapin takarannya berapa ya. Ini boron, sebenarnya ini boron, cuma boron itu kalau apa ya, saya pindahin ke tempat kayak gini tuh dari kemasan sebelumnya, pasti dia mencair ya. Kita siapin. Boron secukupnya aja ya, segini. Ini ada KNO3 1 sendok aja. Ada kemudian MKP sama 1 sendok aja. Tutup lagi. Kita aduk. Kita tunggu diamin sekitar 1 menit lah. Jadi biar semuanya tuh larut. Jadi kesalahan beberapa orang tuh ketika sudah campur sini dia aduk terus langsung masukin ke tempat buat penyiraman ya. Ini kita buat penyiraman itu kapasitas 5 liter ya. Jadi untuk 1 pohon 5 liter. Campur tadi MKP kan EO3 boron. Banyakan orang gitu, ketika campur-campur aduk-aduk langsung campurin. Nah, itu tuh belum larut semua. Jadi ketika nanti dikocorkan, biasanya sih lebih banyak tertinggal di tempat koncorannya gitu, tempat penyiramannya. Jadi kita nunggu 1 menit biar semuanya itu benar-benar larut. Jadi sudah tercampur dengan air gitu. Jadi sayang kan kalau misalnya udah perlu dengan kita kasih MKP 1 sendok gitu, KNO3 1 sendok, boron gitu. Ketika penyiramannya atau pengaplikasiannya itu tidak tepat gitu, malah banyak sisa-sisanya yang menempel di tempat penyiraman. Jadi tidak masuk ke tanaman gitu sepenuhnya. Jadi paling yang masuk ke tanam itu sekitar 70%, 80% gitu. Yang 20% itu nyangkut. Kita lihat sampai nggak ada butiran-butiran lagi. Ini udah nggak ada butiran-butiran lagi, kayaknya nggak nyampe 1 menit. Udah kita campurin. Udah kan nggak ada yang tersisa. Kemudian kita aduk. Udah cukup. Kalau gitu kita langsung siramin. Iya. Untuk penyiraman sebenarnya lebih enak pakai alat siram seperti ini ya, dibandingkan dengan ember kemudian langsung tuangkan semua. Lebih enak pakai ini sih. Jadi kita lebih enak buat ngatur setiap sudut-sudutnya gitu. Yang lebih banyak di mana. Biasanya kalau yang pakai ember tuh, apalagi yang tanamannya kurang poros, dia langsung masukin semua kemudian menggenang. Maka yang lebih banyak itu yang poros itu, yang ketika yang tidak poros itu tidak masuk semua airnya gitu. Kalau ini kan nih sini menggenang dan di sini nggak begitu menggenang kan ya. Jadi kita lebih banyakin di sini sama-sama. Jadi biar komposisi semuanya itu merata gitu. Nggak satu sisi yang lebih banyak gitu. Oke, cukup. Dan kita isi lagi buat tanaman berikutnya. Ini tangan satu jadi agak susah ya.
tolong dimaklumin. Oke, cukup. Set. Oke. Kemudian kita ambil air lagi. Di sini aja nggak apa. Kemudian takar lagi. Ini ada 4 pohon ya, jadi nanti kita bikin semuanya tuh sama, bikin 4 semua ya. Boron, kemudian KNO3 1 sendok, MKPE 1 sendok. Oke, tutup lagi. Biasa kita aduk sampai semuanya benar-benar larut ya. Ingat ya, benar-benar larut. Jadi apapun pupuknya, kalau cara pengaplikasiannya kurang tepat, dia nggak maksimal juga untuk pemupukannya gitu. Jadi aduk terus ini sampai semuanya benar-benar larut. Itu masih ada, jadi terus saja. Oh ya, kita tunggu 1 menit ya, hitungannya 1 menit aja gitu. Kita aduk-aduk benar-benar sampai larut, campur dengan air, baru kita bisa aplikasikan ke tanaman gitu. Untuk fase generatif itu kayak KNO3 MKP itu wajib ya, soalnya dia itu kandungan kaliumnya cukup tinggi ya. Unsur yang paling dibutuhkan untuk tanaman anggur, terutama untuk fase yang udah mulai merah, udah mulai matang gitu. Dia sangat dibutuhkan lagi, selain untuk pembesaran buah juga, biar buahnya lebih manis saja gitu. Kayaknya udah, ya tinggal campurkan aja, kemudian aduk lagi. Oke, cukup. Kita berikan lagi tanaman anggur 1 lagi. Ini untuk Dickson ya. Ini ada buahnya. Sebenarnya ini fase generatif, baru masuk fase generatif ya. Tapi pas fase vegetatif dia bawa bunga, jadi saya biarin aja. Masih ada beberapa tersier juga yang nanti kita bakal buahin lagi. Karena bunganya cukup besar, jadi lebih sayang aja mau dibuang gitu. Kita rata, ambil rata. Ini botol ya, diambil dulu botolnya ya. Ini biar rata semua sini. Ini kalau ada kayak gini, ambil juga. Itu kan kering tuh, kering kan, nggak kemasukan pupuk, jadi kasih sini. Ini Dickson udah mulai masuk fase generatif karena udah keluar bunga terus ya. Contohnya ini padahal ini di Excel break loh. Nah, udah ada bunganya. Sama nanti kita buang aja, jadi biar lebih besar lagi dong dombolnya sama serempak nanti. Ini ada berapa? 1. Yang paling ujung kan udah berbuah. Yang paling ujung kan yang ini kan udah berbuah. Dan ini malah udah berbunga lagi. Jadi nanti kita buang yang serempak, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tersier yang nanti kita buang serempak gitu. Jadi sama kita lagi nanti ambil air lagi, terus kita kasih pupuk lagi, tinggal 2 lagi. Jadi tinggal 2 pohon lagi ya, karena prosesnya sama, yaitu pengambil air, kemudian campur untuk pupuknya, boron, KNO3, MKP. Jadi kita cepetin aja dulu, oke?
Oke, baik, ini udah larut. Dari tadi larut, kita langsung campurin. Kemudian kita aduk. Oke, kemudian kita siap bawa. Kita buat siram yang jenis Jupiter ya. Ini buahnya lagi masih bagus-bagusnya, biar tambah lebih besar lagi. Kita siram. Oke, biar merata. Ini daun-daun dari anggurnya saya taruh di sini, biar sekalian nanti jadi pupuk gitu, pupuk organik gitu. Sayang juga kalau misalnya dibuang gitu aja. Ini kan sama-sama dari alam kembali ke alam namanya. Jadi setiap biasanya kalau beri-beri yang nggak bagus atau daun-daun pucuk-pucuk itu saya masukin semua sini tujuannya biar biar nanti membusuk dan jadi buat pupuk dari anggur itu sendiri. Jadi konsepnya dari alam kembali ke alam gitu. Jadi biar tanahnya cukup bagus terus gitu. Unsur haranya tercukupi semua. Oke, kita next yang selanjutnya lagi. Oke, ini udah siap juga, jadi tinggal campur, kemudian aduk. Oke, cukup. Kita siram lagi untuk jenis transfigurasi ya, jenis trans. Ini udah yang udah mulai masak gitu, udah mulai matang, warnanya udah cantik gitu. Kita siram sini. Ini yang hitam ini bekas ini apa, batang padi yang udah kita bakar gitu, terus kita masukin ke sini biar tanahnya lebih bagus lagi unsur haranya gitu. Sama daun-daun dari pohon trans itu sendiri kita masukin juga. Ini pemupukan yang terakhir, jadi setelah ini cukup ini pemupukannya ya. Rencananya nanti kalau hujannya masih terus mau beli yang ini apa, KNO3 yang pril. Jadi kita sistemnya tabur aja, jangan kocor. Karena masih musim hujan, sudah terlalu banyak air, jadi kita gunakan yang pril, yang tabur. Sekarang udah selesai buat pemupukan dari anggur-anggur kita ini, dari Trans, Jupiter, Dickson sama Ninel sama Trans yang udah mulai veracen, udah mulai matang gitu. Jadi sangat butuh banget yang namanya MKP, KNO3, unsur yang kaliumnya lebih tinggi, lebih banyak, jadi sangat dibutuhkan sekali. Nah, cukup sekian dari saya. Ini tips dari anggur buat cepat matang menggunakan pupuknya KNO3 MKP, unsur kalium yang lebih tinggi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.